Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan guru di abad 21. Abad 21 disebut juga sebagai abad globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi luar biasa. Manusia dituntut mampu berkompetensi untuk menghadapi tantangan masa kini. Untuk sekarang, mahasiswa adalah generasi Z, dan untuk sekarang adalah era revolusi industri 4.0. Guru saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari era sebelumnya. Guru menghadapi peserta didik yang jauh lebih beragam. Bisa beragam antara suku, ras, bahasa, latar belakang, kemampuan, dan sebagainya. Materi pelajaran yang lebih kompleks dan sulit. Dan yang ketiga, guru perlu mengembangkan hard skill dan soft skill peserta didik. Di sini hard skill mencakup pengetahuan dan keahlian spesifik yang dibutuhkan seseorang agar bisa sukses dalam pekerjaan. Contohnya, antara lain pemrograman komputer, desain web, menulis, keuangan, matematika, hukum, dan keterampilan lainnya terkait dengan pekerjaan. Sedangkan, apa itu soft skill? Untuk soft skill adalah ciri kepribadian seseorang yang mempengaruhi hubungan interpersonal di tempat kerjanya nanti. Contoh soft skill antara lain berupa karakteristik seperti kepemimpinan, empati, komunikasi, hingga etika. Hard skill dan soft skill sama-sama penting. Jika menguasai keduanya, maka peserta didik bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik di dunia nyata atau di masyarakat. Guru harus mampu menghadapi era globalisasi ini serta ikut berkompetisi dalam gelombang informasi dan menyikapinya sebagai sebuah tantangan dan peluang. Untuk sebuah tantangan untuk guru-guru yang sudah usia lanjut, sulit sekali untuk belajar teknologi informasi karena guru kesulitan dalam mengoperasikan komputer ini sebagai tantangan. Untuk peluang, guru bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mencari berbagai sumber di internet yang berkaitan dengan pembelajaran. Guru bisa juga memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan media-media pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang berguna dan bisa mendukung pembelajaran. Bidang pendidikan sangat berkaitan dengan revolusi industri 4.0 atau 4.0 yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pola belajar dan pola berpikir serta mengembangkan inovasi kreatif dan inovatif dari peserta didik guna mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing. Guru sangat berperan dalam membentuk SDM yang unggul dan memiliki kompetensi yang tinggi. Apa saja tantangan guru di abad 21? Untuk kompetensi guru ada 4 yang perlu diketahui. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kepribadian. Itu dipelajari di mata kuliah profesi keguruan atau etika profesi. Apa saja tantangan guru di abad 21? Yang pertama adalah teaching in multicultural society. Teaching in multicultural society mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. Terdapat berbagai perbedaan antara siswa di kelas seperti perbedaan bahasa, budaya, ras, agama, jenis kelamin,
gaya belajar, usia, kebutuhan individu, latar belakang kelas, dan wilayah. Memanfaatkan berbagai teknik pembelajaran multikultural sangat membantu siswa dari semua gaya belajar. Jadi dengan adanya beragam budaya, guru bisa menerapkan pembelajaran multikultural. Bagaimana pembelajaran multikultural itu? Pembelajaran multikultural dapat diidentifikasi untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok, keagamaan. Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Pembelajaran multikultural juga untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Kurikulum di dalam pendidikan multikultural berisi tentang segala bentuk rencana pembelajaran yang dibutuhkan di daerah-daerah. Konsep manajemen berbasis sekolah merupakan konsep yang baik di mana sekolah dapat dengan otonom melakukan pengelolaan sekolah masing-masing. Dalam hal tersebut dapat menjadi pendorong konsep manajemen berbasis multikultural. Contohnya, di daerah dengan budaya lokal seperti di daerah pesisir pantai, perlu dikembangkan pendidikan dengan kurikulum yang lebih condong dengan keterampilan kelautan atau perikanan. Tidak cocok apabila diterapkan keterampilan pertanian. Yang kedua, teaching for the construction of meaning. Teaching for the construction of meaning mengajar untuk mengkonstruksi atau membangun makna atau konsep. Jika mempertimbangkan pengaruh menyeluruh dalam mengkonstruksi makna, kita mulai dengan pengetahuan awal atau prior knowledge atau apa yang sudah diketahui. Siswa menggunakan apa yang mereka ketahui untuk menafsirkan apa yang mereka pelajari. Terdapat hubungan antara pengetahuan awal dan mengkonstruksi makna sebagai teori skema. Jadi, untuk bisa mengkonstruksi konsep, guru perlu menggali pengetahuan awal siswa atau prior knowledge, karena dalam pembelajaran siswa tentunya akan mengaitkan pengetahuan awalnya dengan pengetahuan baru dalam bentuk teori atau skema. 3. Teaching for active learning. Teaching for active learning mengajar untuk pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif membantu siswa merefleksikan pemahaman mereka dengan mendorong mereka membuat hubungan antara pengetahuan awal dan konsep baru. Pembelajaran aktif dapat meminta siswa untuk berdiskusi, melakukan eksperimen, dan menyelesaikan masalah. Jadi, dalam pembelajaran, siswa yang harus aktif, bukan guru. Bukan guru aktif, siswa pasif. Namun, siswa yang harus aktif dalam pembelajaran dalam membangun pengetahuan. Yang keempat, teaching and technology. Teaching and technology, mengajar dan teknologi. Mengajar dengan teknologi dapat mendukung proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran, misalkan dengan menunjukkan video pembelajaran, menunjukkan animasi, sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran. Guru harus melek teknologi. Bagaimana guru yang tidak bisa menggunakan teknologi? Maka guru perlu mengikuti pelatihan dan perlu adanya pendampingan.
5. Teaching with new view about abilities. Teaching with new view about abilities mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan. Guru mengajar dengan pandangan baru untuk meningkatkan berbagai kemampuan siswa. Misalkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, berpikir tingkat tinggi. Pandangan-pandangan baru tersebut dapat berarti model-model pembelajaran terkini. Misalkan model pembelajaran project-based learning, discovery learning, inquiry learning. Jadi dengan penerapan model-model pembelajaran terkini bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, keterampilan proses sains, dan sebagainya. Yang keenam, teaching and choice. Teaching and choice, mengajar dan pilihan. Jika seseorang sudah memutuskan dirinya untuk menjadi guru, maka guru adalah pilihan final, sehingga seorang guru harus siap meningkatkan kualitasnya dan siap menghadapi berbagai tantangan. Guru harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk guru zaman dulu cukup mengajar menggunakan papan dan kapur atau papan dengan whiteboard atau dengan pulpennya atau dengan spidolnya. Tapi untuk sekarang guru harus mampu menguasai teknologi ICT atau IT. Mengajar dan pilihan juga berwarna. Guru harus memilih atau menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Misalkan untuk materi atom, guru tidak cocok untuk menerapkan metode eksperimen. Jadi dalam menerapkan model atau metode harus melihat karakteristik materi. 7. Teaching and accountability. Teaching and accountability, mengajar dan akuntabilitas. Guru memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pembelajaran berkualitas tinggi dan diharapkan melakukan lebih dari mengajar. Di mata kuliah profesi keguruan, tentunya sudah dipelajari tugas guru tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing, mengarahkan, menilai, mengevaluasi, dan sebagainya. Guru dapat dijadikan keteladanan sehingga baik tingkah laku maupun ucapannya dapat dipercaya oleh siswa maupun orang lain. Untuk mengantisipasi kebutuhan abad 21, pergeseran cara belajar dengan perubahan metode pembelajaran harus dilakukan dengan mendasarkan pada 4 ciri abad 21, yakni informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi. Informasi tersedia di mana saja. Pembelajaran diarahkan untuk mendorong siswa mencari tahu dari berbagai sumber, bukan diberitahu. Jadi, pembelajaran bukan lagi transfer dari guru ke siswa, tapi siswa difasilitasi untuk dapat mencari tahu dari berbagai sumber, bukan guru salah satunya sumber belajar. Namun, buku, internet, atau sumber-sumber yang lainnya bisa menjadi sumber belajar. Tentunya, siswa juga diberi penjelasan bagaimana sumber yang baik untuk dijadikan bahan untuk belajar. Komputasi lebih cepat menggunakan mesin. Pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Jadi keterampilan menanya juga perlu ditingkatkan untuk peserta didik. Misalkan, agar bisa dalam pembelajaran inquiry sebelum membuat hipotesis atau anggapan dasar yang perlu diuji kebenarannya, maka siswa perlu bertanya kepada guru. Pertanyaannya berupa pertanyaan tertutup yang hanya bisa dijawab ya atau tidak oleh guru. Maka dalam pembelajaran inquiry tersebut dapat
meningkatkan kemampuan bertanya. Nanti kita pelajari lagi di pertemuan selanjutnya mengenai model pembelajaran inquiry. Otomasi menjangkau semua pekerjaan rutin. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau pengambilan keputusan. Untuk bisa melakukan pembelajaran berpikir analitis ini, misalkan siswa diminta untuk menganalisis grafik, misalkan grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Jadi dengan adanya grafik tersebut, siswa diminta untuk menganalisis bagaimana kecepatannya dan mengambil keputusan. Komunikasi, pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Komunikasi ini penting karena ketika siswa terjun ke masyarakat atau ke dunia kerja akan melakukan komunikasi atau kolaborasi atau kerjasama dengan rekan kerja atau dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan yang dibutuhkan guru menghadapi abad 21. Keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemampuan ini merupakan kemampuan memahami suatu masalah, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, sehingga dapat dielaborasi dan memunculkan berbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah. Guru diharapkan mampu merancang pembelajaran dan mengekspor kompetensi ini kepada peserta didik. Jadi kemampuan guru dalam merancang pembelajaran sangat diperlukan dalam membuat RPP. Guru juga dibutuhkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Bagaimana ketika apa yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di realita? Misalkan guru berencana melakukan pembelajaran menggunakan PowerPoint, namun kenyataannya ketika pelaksanaan listrik padam, maka guru di sini harus bisa memecahkan masalah agar pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan ini tidak luput dari kemampuan berbasis teknologi informasi, sehingga guru dapat menerapkan kolaborasi dalam proses pengajaran. Jadi kolaborasi itu penting dilakukan dalam proses pengajaran. Guru yang belum mampu menggunakan teknologi informasi bisa mengikuti pelatihan, workshop, seminar, dan perlu juga meminta pendampingan agar bisa melakukan pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan baik. Tentunya guru juga harus bisa berkomunikasi dengan baik sehingga guru bisa menjelaskan ke siswa dengan baik. Kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Diharapkan ide-ide baru dapat diterapkan guru dalam proses pembelajaran sehingga memacu siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Misalnya dalam mengerjakan tugas dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Jadi dengan guru kreatif, siswa juga bisa berpikir kreatif karena guru adalah fasilitator untuk siswa. Dengan guru yang kreatif dan inovatif tentunya akan membangun atau membuat siswa memiliki kemampuan yang lebih kreatif dan lebih inovatif tentunya. Literasi teknologi dan informasi. Guru diharapkan mampu memperoleh banyak referensi dalam memanfaatkan teknologi dan informasi guna menunjang proses belajar mengajar. Sekarang banyak sekali yang bisa kita pelajari dari internet, dari YouTube, dari media yang lainnya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa teknologi dan informasi. Kita sebagai guru harus mengikuti zaman dan harus mau belajar mengikuti perkembangan zaman agar bisa menunjang proses belajar mengajar dengan baik. Terima kasih. Ada pertanyaan? Thanks. Any question? Dadah.